Bang Ruby Pakoy, siapkan ayammu, kita main. Oke, jadi saya habis nonton konten yang lagi viral di kalangan penghobi ayam, di mana saya ditantang oleh Anthony. Dan dia bilang saya takut dengan tantangannya. Sejak kapan saya tahu tantangan itu dan saya takut dengan tantangan itu? Saya tidak pernah takut dengan tantangan ayam, Anthony, ya. Apalagi yang nantang Anda. Saya tidak takut, ya. Jadi untuk tantangannya saya terima, mau kapan, di mana. Kamu langsung telepon, nggak usah keluar-keluar di sosial media nantang-nantang saya ya, biar terlihat keren, biar terlihat orang takut apa segala macam, nggak usah, langsung telepon aja. Kita buat janji untuk tantangan itu kapan dan di mana. Jadi ingat, untuk tantangan ayamnya saya terima, tapi saya tidak akan pernah terima dengan isi konten Anda yang menyerang saya secara personal di luar ayam ya. Di konten itu kamu sudah menyerang saya secara personal, merendahkan harkat martabat saya dan mencemarkan nama baik saya ya. Kamu membahas saya secara personal, memojokkan saya secara personal tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti yang kuat. Contoh, kamu bilang saya ke Thailand 1 kali, ada nggak buktinya? Saya punya bukti, dokumen-dokumen ketika saya bekerja. Berapa kali saya ke sana. Saya ada buktinya. Gitu. Jadi jangan asal mangap rahang kamu itu ya, kalau ngomong. Jadi nggak usah berstatement kalau misalnya nggak tahu kehidupan seorang itu seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk tantangan ayamnya saya terima, tapi terkait isi kontennya karena sudah merendahkan harkat martabat serta mencemarkan nama baik saya, jadi saya akan proses sesuai hukum yang berlaku ya, karena udah saya limpahin ke kuasa hukum saya udah nyiapin juga untuk bukti-bukti pencemaran nama baiknya di isi kontennya. Tapi ingat, untuk tantangan ayamnya saya terima, untuk isi kontennya saya nggak terima, kayak gitu. Jadi tinggal langsung kontak aja mau kapan, di mana. Kalau misalnya kamu berdalih, aduh saya udah nggak main ayam, saya nggak bisa menuhin tantangan ayam, kita tantangan duel fight aja di atas ring tinju ya, kita siarin live gitu. Jadi jangan bilang kamu saya takut dengan tantangan kamu gitu, saya tidak pernah takut sedikit pun, kayak gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong ya, kau pikir kau siapa gitu. Awal mula berseteru itu konten dia nyinggung-nyinggung saya, kayak sama Ruby Pakoy itu. Jadi Ruby Pakoy itu masalah sisi anak itu nggak ada katanya. Dia nyindir-nyindir konten saya waktu YouTube saya yang lama, saya serang lah. Bang Ruby Pakoy, siapkan ayammu, kita main. Katanya dia belajar lama di Thailand. Coba tengok paspor dia, cuma sekali ke Thailand. Tengok berapa hari baru balik ke Indonesia. Nggak lebih seminggu, katanya dia belajar ayam di Thailand. Bingung saya, entah sama siapa. Hari ini kita telepon langsung orang Thailand. Nah, bilang sama Ruby Pakoy, dia belajar sama siapa? Kita telepon orang Thailand, betul nggak? Cuman ngarang aja ngomongnya. Jadi pintar-pintar kayak rumah Pak Dot lah, nyindir-nyindir. Kalau ayam nggak ada sisi anak, teman-teman, kenapa anak Malindeng sampai hari ini nggak ada seperti papanya? Anak Malindeng nggak ada sebagus papanya. Kenapa? Tapi anak Hongdam banyak yang lebih bagus daripada papanya. Anak Leon, lebih bagus. Itu keluar dari Yukiri itu. Lebih bagus dari papanya ada. Kenapa? Karena ada sisi anak, sisi keturunan. Terus Ruby Pakoy bilang bikin parem itu dari baking powder, dikasih jeruk nipis, mati ayam kita. Ayam kondisi habis digebrak, luka, dikasih baking powder, pengembang untuk bolu, dikasih jeruk nipis, mati ayam kita. Kan nggak ngerti. Ada saya nantang Ruby Pakoy, nggak berani dia ngadepin saya. Ruby Pakoy itu, biar tahu teman-teman. Ada di sampai sekarang kalau belum dihapus konten videonya bahas sisi anak itu mesti ada komentar saya, nggak berani dia ngadepin saya. Saya tantang waktu itu di Rumpin. Bang Ruby Pakoy, siapkan ayam kamu di Rumpin. Saya datang Rumpin.
Ngadunya bukan di Medan, saya orang Medan, tapi ngadunya di tempat dia. Saya nggak berani. Kenapa? Karena kita tahu kualitas ayam dia, tahu juga kualitas pribadi dia kayak mana. Ke Thailand aja cuma sekali ngomong dah belajar di Thailand ngerawat ayam. Ayam Rainbow hebat, kapan juaranya? Kapan Rainbow itu juara undangan? Kapan? Kalau mukulin orang di kampung banyak tuh ayam kampung mukulin orang, kan kayak gitu. Jadi konten-konten pembodohan itu nggak usah dipelajari teman-teman. Kalau bikin kemin, tepung kunyit bagus untuk bulu. Udah itu kapur siri itu bulu kita yang bulu kapas itu kalau dikasih kapur itu jadi bulunya bulu bagus, nggak hilang bulu kapasnya. Sama badan kenceng. Udah itu bahan pembuatan kemin ya. Tepung kunyit bagus untuk bulu, kapur itu bagus untuk badan. Udah itu air rebusan serai, nyamuk nggak suka. Jadi bahan-bahan pembuatan kemin itu berguna semuanya untuk ayam. Ini baking powder. Baking powder untuk apa? Buat bolu lah baking powder. Jeruk nipis. Kita aja luka dikasih jeruk nipis kita mau mati, nah kan sakitnya apalagi ayam. Habis digebrak dikasih jeruk nipis. Gila. Konten pembodohan itu, nggak ngerti ayam udah ngomong. Makanya kalau nggak dibakingin orang kuat, kalau saya nggak ada bakingan, Allah aja bakingnya. Percuma loh teman-teman. Ruby Pakoy itu bukan pemain ayam, dia pedagang, konten kreator. Coba tanya pemain-pemain gelanggang, kenal nggak sama Ruby Pakoy? Pemain-pemain gelanggang tanya, pernah Ruby Pakoy main di gelanggang ini? Pernah Ruby Pakoy main di gelanggang ini? Tidak tanya. Tapi teman-teman jangan tanya Anthony. Pak, sama panitia, sama juri. Pak kenal sama Anthony Medan. Oh pernah dia kemari, pasti gitu. Karena saya memang pengadu. Ngadu pakai ayam sendiri, pakai uang sendiri. Jadi Pak dokter itu ya kayak gitu lah, kayak Ruby Pakoy itu. Kalau dia bilang belajar di Thailand, bilang sama dia, berapa lama belajarnya di Thailand? Katanya saya belajar sekian bulan. Fotokan paspornya. Kenapa cok masuk ke Thailand itu cok keluarnya? Coba tanya dia. Berani nggak dia tunjukkan? Bullshit semuanya. Belajar di Thailand, belajar apa? Itu kalau nggak ikut importer ke Thailand, nggak bisa ke Thailand, dia nggak ngerti di mana nyari ayam. Kalau sisi anak nggak kita bahas teman-teman. Bang Ruby Pakoy, siapkan ayammu, kita main. Oke, jadi saya habis nonton konten yang lagi viral di kalangan penghobi ayam, di mana saya ditantang oleh Anthony dan dia bilang saya takut dengan tantangannya. Sejak kapan saya tahu tantangan itu dan saya takut dengan tantangan itu? Saya tidak pernah takut dengan tantangan ayam, Anthony ya, apalagi yang nantang Anda. Saya tidak takut ya. Jadi untuk tantangannya saya terima, mau kapan, di mana, kamu langsung telepon, nggak usah keluar-keluar di sosial media nantang-nantang saya ya, biar terlihat keren, biar terlihat orang takut apa segala macam, nggak usah, langsung telepon aja, kita buat janji untuk tantangan itu kapan dan di mana. Jadi ingat, untuk tantangan ayamnya saya terima, tapi saya tidak akan pernah terima dengan isi konten Anda yang menyerang saya secara personal di luar ayam ya. Di konten itu kamu sudah menyerang saya secara personal, merendahkan harkat martabat saya dan mencemarkan nama baik saya ya. Kamu membahas saya secara personal, memojokkan saya secara personal tanpa ada bukti, tanpa ada bukti yang kuat. Contoh, kamu bilang saya ke Thailand 1 kali, ada nggak buktinya?
Saya punya bukti dokumen-dokumen ketika saya bekerja, berapa kali saya ke sana. Saya ada buktinya gitu. Jadi jangan asal mangap rahang kamu itu ya kalau ngomong. Jadi nggak usah berstatement kalau misalnya nggak tahu kehidupan seorang itu seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk tantangan ayamnya saya terima, tapi terkait isi kontennya karena sudah merendahkan harkat martabat serta mencemarkan nama baik saya, jadi saya akan proses sesuai hukum yang berlaku ya, karena udah saya limpahin ke kuasa hukum saya udah nyiapin juga untuk bukti-bukti pencemaran nama baiknya di isi kontennya. Tapi ingat, untuk tantangan ayamnya saya terima, untuk isi kontennya saya nggak terima, kayak gitu. Jadi tinggal langsung kontak aja mau kapan, di mana. Kalau misalnya kamu berdalih, aduh saya udah nggak main ayam, saya nggak bisa menuhin tantangan ayam, kita tantangan duel paig aja di atas ring tinju ya, kita siarin live gitu. Jadi jangan bilang kamu saya takut dengan tantangan kamu gitu, saya tidak pernah takut sedikit pun, kayak gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong ya, kau pikir kau siapa gitu.